Kamu ketik alamat tujuan kamu dan langsung kamu ikuti arahan Google Maps. Kamu salah. Aku punya cara yang lebih tepat biar Google Maps selalu akurat. Aku tahu, selama ini kamu nganggap Google Maps aplikasi yang kurang akurat. Gimana nggak ngeselin coba? Urgent nih, kamu buru-buru mau ke suatu tempat baru, nggak tahu jalan. Kamu buka Google Maps, berharap aplikasi ini tuh bisa nuntun kamu dengan cepat dan akurat. Malah bikin kamu tersesat dan akhirnya terlambat. Sebenarnya bukan Google Maps-nya yang nggak akurat, tapi pemahamanmu aja yang salah selama ini. Ekspektasimu terhadap Google Maps adalah aplikasi yang selalu mutlak, cepat, dan akurat. Tapi kenyataan pahitnya adalah aplikasi ini tuh masih membutuhkan otak manusia sebagai penggunanya. Ini tuh udah dibuktiin sama para ojol dan tukang paket yang kerjaannya selama ini tuh wirawiri di jalanan. Mereka selalu nganterin makanan atau pelanggan tepat di titik tujuan. Tapi, apakah mereka 100% cuma ngandelin Google Maps? Ya enggak lah. Jadi ada beberapa poin yang harus kamu lakuin sebelum benar-benar ngegunain Google Map dengan tepat dan akurat. Aku bakal asumsikan titik tujuanmu menjadi dua titik, yaitu titik gelap dan titik terang. Di mana titik yang pertama, Google Maps benar-benar menjadi aplikasi pendukung. Sedangkan di titik yang kedua, Google Maps seolah-olah menjelma menjadi aplikasi yang mutlak selalu akurat. Titik inilah yang bakal ngerubah 100% pemahamanmu terhadap Google Maps di masa-masa yang akan datang. Ini sama seperti gua yang gelap gulita. Bayangin, kamu sedang berada di dalamnya dan gak ada satu obor penerang pun. Kamu benar-benar buta akan gua tersebut. Contoh titik ini tuh kayak sebuah desa, kota, atau tempat yang belum pernah kamu datangi sebelumnya atau belum terdaftar sama sekali di Google Maps. Nah, untuk titik ini, kamu harus siapin informasi-informasi yang berkaitan dengan titik tujuan kamu. Minimal ada 3 informasi, yaitu marka jalan, gang, dan juga jalan pintas. Yang pertama, marka jalan. Garis, simbol, atau gambar yang dilukis di permukaan jalan ini, salah satu fungsinya adalah mengarahkan arus lalu lintas. Dan biasanya di tiap-tiap kota mempunyai peraturan marka jalan yang berbeda-beda pula. Makanya cari tahu dulu semaksimal mungkin mengenai marka jalan yang ada di kota tujuanmu. Karena Google Maps gak bisa baca marka jalan kecuali mendapatkan informasi tersebut dari penggunanya. Informasi kedua adalah gang. Kalau titik tujuanmu merupakan suatu tempat atau rumah perkampungan di mana kamu harus memasuki suatu gang terlebih dahulu, maka cari tahu dulu informasi tentang di mana letak persisnya gang tersebut. Di sini yang aku maksud bukan gang utama ya. Yang aku maksud adalah gang-gang kecil setelah memasuki gang utama. Biasanya ada tuh kasus kayak gitu. Kamu mau ke rumah seseorang dan ternyata kamu harus memasuki gang terlebih dahulu. Kamu cari gangnya di Google Maps, ternyata ada dong nama atau nomor gangnya. Tapi misteri terbesarnya adalah setelah kamu memasuki gang yang tertera di Google Maps, ternyata masih ada gang-gang lain di dalamnya dan semua gang tersebut tidak terdaftar di Google Maps. Kalau kamu nggak nyari tahu dulu info terkait sub-sub gang tersebut, selamat memasuki putaran ketersesatan. Yang ketiga adalah jalan pintas. Di sini sangat penting bagi kamu buat gak ngelewati sembarang jalan pintas yang diarahkan oleh Google Maps. Kecuali kamu udah punya info valid mengenai jalan pintas tersebut dan aman buat dilewati. Sekali lagi, Google Maps hanya akan memberikan info akurat mengenai kondisi jalan dan keamanan jalan hanya jika penggunanya menautkan info tersebut. Jadi, jangan ambil resiko deh hanya karena kamu ngejar waktu. Sekarang aku yakin kamu udah sedikit banyak paham kenapa Google Maps nggak bisa berdiri sendiri. Kamu tetap sebagai bosnya. Titik berikutnya adalah titik terang. Di titik ini, Google Maps udah kayak Jarvisnya Iron Man. Dengan segala fiturnya, nggak ada tempat yang nggak bisa dijangkau dengan sangat akurat oleh aplikasi besutan Google ini. Kondisi jalan, keamanan jalan, trafik lalu lintas, bahkan kalau ada penutupan jalan pun bakal tertera di layar HP kamu melalui aplikasi ini nih. Karena di titik terang ini biasanya para penggunanya lebih intens untuk memberikan informasi-informasi tersebut ke Google Maps yang selanjutnya bisa dimanfaatin oleh pengguna-pengguna yang lain.
Contoh tempat di titik terang ini adalah seperti mall, kafe, restoran, rumah sakit, pom bensin, atau perumahan-perumahan. Di titik inilah Google Maps mampu memenuhi ekspektasi kamu sebagai pengguna. Tips-tips tadi bakal sangat efektif buat kamu yang selama ini salah paham terhadap Google Maps. Karena setelah ini, kamu bakal tahu bahwa Google Maps adalah sebagai teman pendamping perjalananmu. Kamu butuh bantuannya, tapi kamu juga nggak bisa 100% terus-terusan ngandelin teman pendampingmu. Karena apa? Karena terkadang beda pemikiran. Iya nggak? Iya dong. Inti dari semua penjelasan tadi adalah aplikasi tetaplah aplikasi. Mereka bisa menunjang semua aktivitas keseharian kamu, tapi nggak lebih dari itu. Semua teknologi seperti komputer, AI, smartphone, dan sebagainya, kemampuan berpikirnya nggak akan pernah bisa menyamai otak manusia. Jadi gunakan teknologi atau aplikasi dengan tepat dan bijak. Itulah video mengenai cara ngegunain Google Maps dengan tepat dan akurat. Kalau kamu pengen penjelasan yang lebih jelas, aku buka diskusi di kolom komentar. Aku Noval, sampai jumpa di video selanjutnya.